Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hadir dengan maksud menggantikan posisi Frit, Toyota Sienta seolah datang terlambat. Karena seluruh perhatian konsumen itu beralih kepada MPV baru seperti Avanza dan Expander. Mobil yang bersegmen minivan ini seolah dipandang sebelah mata karena gempuran banyak LMPV baru. Padahal Toyota Sienta ini adalah pilihan mobil keluarga yang menarik, apalagi ini adalah tipe tertingginya yaitu Q. Oke, nonton video ini sampai habis karena kita akan membahas 5 alasan untuk memiliki Toyota Sienta Q 2016. Oke, sebelum kita lanjut, pastikan kalian tidak lupa untuk dukung kami dengan cara like video ini, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten edukatif dan menarik lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai dari alasan yang pertama. Membahas Sienta tentunya kita nggak mungkin kalau kita nggak bahas modelnya. Karena ini adalah salah satu mobil yang karakter itu paling kelihatan dari luar maupun dalamnya. Tapi di alasan pertama untuk memiliki mobil ini, kita fokus ke bagian eksteriornya dulu aja ya. Sienta diperkenalkan oleh Toyota sebagai MPV yang fun. Nah, itu kita bisa lihat dari depannya ini yang tampilannya memang cukup keren dan trendy untuk sebuah mobil keluarga. Mulai dari kita bahas headlampnya dulu. Dia di sini untuk tipe tertinggi dia sudah menggunakan LED projector dan tidak ketinggalan Toyota memberikan daytime running light yang membuat mobil ini tetap terlihat up to date hingga sekarang. Berlanjut ke bawah, yang menjadikan mobil ini ikonik adalah aksen hitam doff di sini yang seolah menyambungkan headlamp dengan fog lamp di bawahnya. Untuk fog lampnya dia masih menggunakan bohlam kuning biasa yang memang praktikal untuk menembus kabut. Pindah ke tengahnya, ke tengah sini dia menggunakan grill besar yang dilengkapi dengan aksen chrome dan black gloss di sini pada Sienta Q. Dan ini gue suka kenapa? Karena tampilan mobil ini jadi terlihat lebih sporty dan mewah di saat yang bersamaan. Dan untuk membedakan dari tipe di bawahnya, Sienta Q ini juga dilengkapi dengan sporty aero kits di bawah sini yang akan nanti kita jumpai di samping dan di belakang. Lanjut ke samping, Toyota Sienta ini memang beda banget daripada mobil keluarga yang dibuat Toyota yang lainnya. Kalau mobil Toyota yang lain itu terkesan simpel, kalem lekukan-lekukannya. Kalau Sienta ini terkesan ramai dan dinamis. Kita bisa lihat lekukan bodinya ini yang terlihat dinamis ditambah dengan penggunaan sporty aero kit di bawah sini dan kombinasi warna hitam pada bagian sana dan warna bodinya yang cerah ini, sekaligus memang ini hero color Sienta, membuat tampilan ini menjadi jauh lebih fun, jauh lebih cerah dan terlihat kaula muda. Tapi tenang aja, buat kalian bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau mobil keluarga ini justru bagus karena akan membuat kalian menjadi 20 tahun lebih muda. Kita lanjut ke belakang. Tunggu, tapi sebelum kita ke belakang, gue mau bahas sebelum gue lupa. Selain mobil ini terlihat sporty, Toyota juga mau mobil ini terlihat berkelas dengan menggunakan velg yang dual tone dan memang cocok sekali di mobil Sienta ini. Oke, sekarang kita pindah ke belakang. Oh ya, di awal gue sempat ngomong ini adalah minivan yang ukurannya compact. Jadi soal ukurannya memang akan bersahabat banget di garasi kalian. Nah, buat perbandingan aja buat kalian, kita ada hadirkan di sini tabel perbandingan dimensi Toyota Sienta dengan Honda Freed. Jadi kalian bisa kira-kira nanti parkirnya muat apa enggak ya. Tapi jangan dikira-kira juga, kalau bisa langsung bawa pulang aja. Yang penting beli di Formula Motor. Lanjut ke bagian belakang, Toyota Sienta ini masih terlihat modis dibanding tipe di bawahnya karena sudah digunakan LED stop lamp di sebelah sini yang senada sama depannya, di mana dia seolah tersambung ke bagian mata kucingnya atau ketainya, reflektor. Nah, tampilan Sienta belakang ini dia terlihat lebih sporty juga karena kita akan menemukan sporty aero kit di bawah sini sekaligus dinamis. Dan yang gue suka dari tampilan belakang Sienta ini adalah dia terlihat teknologinya canggih karena ada sejumlah fitur yang membuat mobil ini terasa lengkap. Seperti yang tadi gue udah bilang, LED stop lamp, dia juga sudah dilengkapi defogger dan sudah ada bawaan parking sensor, jadi membuat Anda akan parkirkan mobil ini dengan lebih mudah.
Oke, secara model dari depan, samping, dan belakang kita udah bahas semua. Secara overall menurut gua mobil ini memang sangat terlihat eye-catching dan trendy, sehingga cocok untuk Formula Friends yang ingin mencari mobil keluarga tanpa terkesan tua. Dengan karakter yang sudah terpancar jelas dari depan sini, Sienta adalah mobil yang paling recognizable di jalan menurut gua salah satunya. Dan ditambah lagi warnanya ini yang orange metallic, jadi membuat aura fun dari mobil ini semakin terlihat jelas. Jadi secara model sudah selesai, alasan pertama selesai, kita lanjut ke alasan nomor 2. Nah, untuk alasan kedua setelah model memiliki mobil ini adalah fitur-fiturnya. Ini adalah Toyota Sienta tipe Q, yang berarti ini adalah tipe paling tinggi di mana fiturnya paling lengkap. Dari luar kita sudah disambut dengan Smart Entry System dan untuk pengendara, dan untuk penumpangnya sudah dual electric power sliding door yang tombolnya dari sini dan ada di remote kunci. Nah, setelah masuk ke dalam kita bisa menemukan odometer dengan tampilan yang sudah Optitron dan ada MID yang berukuran besar, ditambah menampilkan informasi yang sangat-sangat lengkap. Dan ini gue suka banget animasi karena dia smooth dan tampilannya juga keren, terlihat mahal. Dia tampil lengkap, ada rata-rata bensin, ada kecepatan, digital speed meter, dan dia ada eco monitornya juga. Ditambah di sini ada, ini yang gak banyak orang tahu nih, ini adalah fitur Happy Birthday, yaitu mobil ini bisa ngucapin kalian ulang tahun, yang dimana kalian bisa atur di setting sini di tanggalnya. Ada 5 tempat buat tanggal ulang tahun, jadi ketika tanggalnya tiba, mobil ini bisa mengucapkan kalian ulang tahun. Agak nggak penting, tapi itu fitur yang unik yang hanya ada di mobil ini. Nah, berpindah ke samping sini di bagian head unitnya, kita dapat head unit di sini masih original Toyota yang mendukung mirroring HP kalian, jadi enak banget buat nonton. Dan ditambah head unit ini juga mendukung voice command yang bisa kalian atur, pencet dari sini dan kalian nanti tinggal voice command apa yang kalian mau buka dari fitur di head unit ini. Di bawahnya kita AC-nya sudah full digital dengan tombol, masih ada tombol fisikalnya, jadi enak buat ngatur suhu atau anginnya. Dan ini juga auto, jadi pengaturannya sudah auto. Dan untuk setir jempol-jempolan sini ada audio steering switch di sebelah kiri, dan sebelah kanan ini ada pengaturan untuk MID yang tadi. Tidak lupa tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan start stop engine untuk menyalakan dan electric retract mirror. Nah, itu tadi gue berbicara soal fitur hiburannya yang kalian bisa dengar tadi, itu cukup banyak ya. Sekarang beralih ke fitur keselamatannya yang juga cukup mumpuni di Sienta tipe tertinggi ini, karena ada beberapa diantaranya yang nggak ada di tipe di bawah ini. Kita mulai dari airbagnya. Dia airbag ini ada 3, jadi untuk penumpang depan di sini 1, di situ 1, dan di bawah 1 untuk perlindungan kaki. Dan setelah itu mobil ini juga dilengkapi dengan 7 titik seat belt yang 3 poin, jadi 1, 2, 3 ke sini. Biasanya kalau mobil-mobil pada umumnya itu baris paling belakangnya hanya 2 poin seat beltnya, tapi kalau ini 3 poin seat belt, jadi udah bagus sampai ke baris 3-nya. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan parking sensor, jok belakang mendukung ISOFIX, serta struktur rangka ini sudah mengikuti struktur rangka yang mendukung keamanan dari Toyota, yaitu standar GOA atau Global Outstanding Assessment. Jadi standar rangka mobil ini lebih kokoh untuk meredam benturan. Nah, fitur keselamatan yang hanya spesial ada di Sienta tipe tertinggi ini adalah Hill Start Assist dan Vehicle Stability Control. Itu nggak ada di Sienta tipe di bawahnya dan hanya ada di Sienta tipe Q. Dan seperti yang kalian tahu, jadi dengan kelengkapan fitur hiburan dan keselamatan ini, memang secara fitur Sienta Q ini sangat menggiurkan dan menarik untuk dimiliki pada sebuah mobil keluarga. Oke, untuk menguji rasa berkendaranya seperti biasa, kita mulai dari depan showroom dengan U-turn. Nah, sekarang untuk mengendarai mobil keluarga ini, biasanya yang namanya mobil keluarga itu enak dipakai untuk mobilitas perkotaan seperti ini ya. Sekarang kita coba dulu aja radius putarnya, seberapa jauh, seberapa luas dia, seberapa enak dipakainya. Kita masuk. Ini agak mepet ya, ambilannya ke kanan ya. Dan radius putarnya bukan yang terbaik di kelasnya. Ada truk di belakang kita guys, harus naik guys. Radius putar bukan yang terbaik di kelasnya. Itu kenapa truk sangat salah dia maju tadi. Tapi begitulah kesimpulannya.
Radius putarnya tidak seluas itu, jadi buat U-turn kalian harus menyiapkan jarak ya cukup lah, cukup samping kiri, jangan terlalu mepet karena bisa kalian lihat tadi itu masih nabrak buat ke depan, nabrak trotoar. Setelah kita coba U-turn tadi untuk menilai rasa berkendara dari mobil ini, sekarang gue mau menilai posisi berkendaranya. Dan untuk sebuah compact minivan, ini adalah posisi berkendara yang menurut gue cukup ergonomis. Walaupun hanya ada satu kekurangan, gue bahas kekurangannya dulu. Armrestnya hanya ada di sebelah kanan sini, kurang sebelah kiri. Tanggung banget menurut gue. Harusnya kalau dia mau datang ke sini sebagai rivalnya Honda Freed, dia harusnya meniru apa yang menjadi keunggulan posisi berkendara dari Honda Freed, di mana dia menyediakan juga armrest di sebelah kiri yang bakal membuat posisi berkendaranya jadi nyaman dan perfect banget. Ini sih sebenarnya udah enak ya. Pengaturan joknya juga sudah lengkap, maju mundur, naik turun bisa, senderan bisa diatur. Posisi setir dia ada di sini. Nah ini dia bertilt aja sih, tapi nggak masalah sih. Buat gue ini sangat pas. Tangan gue nggak terlalu nekuk tapi nggak terlalu melonjor, jadi pas, dan kakinya juga disangga dengan baik di jok ini. Posisi berkendara menurut gue sangat nyaman, cuman memang kurang armrest aja sih, sayang. Tapi ya sudahlah, namanya minivan ya, compact minivan. Jadi kalau untuk perjalanan dalam kota sih nggak terlalu taxing sih. Mungkin kalau untuk luar kota kalian agak berasa pegel, tapi ya sudah, nggak masalah lah. Yang penting secara keseluruhan masih nyaman. Nah, kita lanjut membahas visibilitas dari mobil ini. Kita sudah di perempatan bundaran seperti yang biasa, dan kita menguji visibilitas karena kita akan harus melihat dari berbagai arah ketika dimasukin perempatan ke sini. Yap, tidak ada masalah. Visibilitas ke depan sangat bagus, ke samping sangat bagus. Serong depan itu untungnya ada kaca mati di situ, kaca yang bagian kecil itu membantu mempersempit blind spot kita ke arah sana. Jadi biasanya kalau itu ditutup dengan pilar atau Twitter, itu ini enggak, itu Toyota memberikan itu kaca mati di sana yang kecil, jadi tapi sangat membantu, cukup signifikan untuk visibilitas. Jadi ya seperti yang bisa kita kesimpulkan, ini visibilitas tidak ada masalah. Sekarang kita lanjut coba suspensinya. Oke, kita udah kembali lagi ke jalanan nih, mana ada bam kasar ini, dan kita akan coba di mobil ini. Ekspektasi gue sih cukup tinggi ya untuk mobil yang keluarga ini. Kita di kecepatan 40. Oke, rasanya sih cukup enak ya menurut gue ya. Dia posisinya menurut gue kalau dibandingin dengan mobil lain ya lebih nyaman dari Avanza, tapi tidak mungkin senyaman Innova ya. Tapi posisinya ya oke lah, ini nyaman untuk mobil Toyota, keluarga Toyota dengan harga yang sudah semakin terjangkau sekarang, dan dapat kenyamanan seperti ini dari segi fitur dan suspensi. Ini rasa berkendara yang akan kita rasakan oleh pengendara dan penumpang itu oke banget kok, udah enak. Nah enak, jadi dia memang nggak meredam yang gimana banget, tapi cukup meredam lah. Pokoknya kalian bakal dapat feelnya ini enak gitu. Nah gue jadi penasaran gimana handling dari si mobil keluarga ini. Kita akan coba sesaat lagi. Jadi untuk kesimpulan suspensi ini enak sih, kalian harus coba sendiri deh pokoknya. Test drive di Formula Motor. Oke, sekarang kita mau coba handling dari mobil ini. Jalanan kosong. Oke, jalanan kosong, mari kita coba. Enak loh, pengendaliannya gesit loh, lincah, bener. Nggak seperti mobil keluarga pada umumnya yang biasanya punya karakter agak limbung atau agak nggak direct setirnya. Tapi ini enak loh, beneran deh. Ini bakal jadi compact minivan favorit gue mungkin, karena dari suspensinya pun enak, meredam getaran, tapi dari pengendaliannya pun juga enak. Nah, ketika dua poin itu udah enak, sekarang gue jadi penasaran banget sama performa mesinnya. Jadi bagaimana, kita tes aja. Lanjut ke alasan berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke alasan keempat yaitu performa mesin, gue mau bagi-bagi dulu formula fun fact tentang Toyota Sienta. Apakah kalian tahu Toyota Sienta diproduksi di Indonesia ini adalah produksi pertama Sienta di luar negara asalnya, yaitu Jepang. Dan Sienta yang diproduksi di Indonesia ini adalah Sienta generasi kedua, yang sebelumnya generasi pertama itu sudah ada sejak tahun 2004.
Oke, sekian dulu untuk Formula Fun Fact. Kita lanjut ke alasan keempat. Toyota Sienna dibekali mesin 2 NRFA 4 silinder 1500 cc DOHC yang menggunakan teknologi Dual VVT-i. Dari mesin ini, Toyota Sienna mampu menghasilkan tenaga sebesar 107 PS pada putaran 6000 rpm dan 140 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT 7 percepatan. Oke, setelah gue membahas spesifikasi mesinnya tadi, kita berhenti dulu sejenak dan kita akan melihat konsumsi bahan bakar yang sudah kita peroleh dari semenjak awal berangkat ke showroom. Angka yang kita dapatkan berdasarkan MID di sini adalah 13,2 km per liter, dan tentu saja itu adalah angka yang terbilang irit untuk mobil keluarga yang bermesin 1500 cc. Mungkin angka keiritan ini juga terbantu oleh transmisinya yang menggunakan transmisi CVT. Jadi konsumsi efisiensi bahan bakarnya lebih didapetin aja sama mobil ini. Nah, sekarang mobil ini kita udah coba rasa berkendara enak, performanya juga irit. Sekarang kita coba iseng aja akselerasinya 0 sampai 100. Mari kita cari 0 sampai 100. Walaupun ini transmisi CVT, tapi tarikan awalnya berasa, walaupun tarikan di RPM tengah dan atas itu lama naiknya ya. Tapi memang yang namanya mobil minivan dan mobil keluarga dan transmisi CVT, memang kita nggak bisa berharap banyak, tapi ya sekedar coba aja karena penasaran. Tapi ya segitulah buat kalian yang mau tahu hasil dapetnya di sini. Jadi seperti itu pengujian performa mesin Toyota Sienna. Oke, model udah, fitur udah, rasa berkendara udah, dan mesin udah. Lebih baik kita maksudnya ganjili karena 5 alasan. Nah, di alasan kelima ini kita udah nyampe showroom, tapi sebelum kita keluar untuk closing, kita bahas alasan kelima ini. Dan alasan kelima untuk memiliki Sienna adalah kita akan membahas seputar harganya. Karena Toyota Sienna adalah salah satu mobil second dengan harga second yang makin menggiurkan sekarang. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di tahun 2016 ketika mobil ini rilis, harga barunya itu untuk tipe Q bisa 295 jutaan. Dan sekarang di tahun 2022, di tempat kalian bisa menemukan mobil second terbaik dengan harga terbaik pula, yang dimana itu tidak lain dan tidak bukan adalah Formula Motor, kalian bisa memiliki mobil ini dengan OTR kredit yaitu 170 jutaan. Itu artinya depresiasi mobil ini dari baru adalah sudah 30%-an. Dan tentu saja itu bukan berita yang enak didengar jika kalian memiliki mobil ini dari baru. Tapi jika kalian yang mencari Sienna dalam kondisi second, tentunya kalian bisa menghemat budget yang cukup signifikan untuk memiliki mobil ini. Apalagi jika kalian bandingin dari mobil barunya di sekarang di tahun 2022 itu 330-an kalau nggak salah. Nah, kalau kalian nggak mau bandingin mobil barunya, kalian mungkin bandingin mobil ini dengan rivalnya yang udah nggak diproduksi, yaitu Honda Freed. Tapi itu pun kalian akan tetap menemukan fakta bahwa Sienna memiliki harga second yang jauh lebih bersahabat dibandingkan Honda Freed di edisi terakhirnya di tahun 2015. Oke, setelah tahu mobil ini harganya bersahabat, mungkin akan ada kalian yang bertanya, lantas kalau gue beli mobil Sienna dari second, harga purna jualnya gimana? Apakah akan jatuh seperti harga barunya? Tentu saja jawabannya kita belum bisa pastikan, karena yang namanya mobil second itu harganya sangat bergantung dengan kondisinya. Jadi misalnya katakan kalian beli Sienna dan kalian makainya kurang rawat, tentunya kondisinya akan jadi kurang layak dan menentukan harga jualnya itu sendiri. Jadi intinya kalau buat kalian beli Sienna second, ya tentunya jika kalian rawat dengan baik, pastinya akan memiliki harga purna jual yang baik. Karena bayar bagaimanapun mobilnya adalah mobil Toyota, yang dimana mobil Toyota kalian akan mudah mencari bengkelnya di mana-mana, sehingga itu jadi salah satu faktor penentu harga purna jualnya itu sendiri. Jadi pastikan buat kalian yang ingin cari mobil second, tentu cari mobil second ke dealer yang bertanggung jawab dan baik, karena di dealer yang baik dia akan menjual mobil-mobil yang baik pula. Tentunya gue udah gak usah sebutin lagi di mana dealer baik itu. Nah, balik lagi ngomongin harga purna jual Sienna. Seperti yang kita tahu, harga purna jual mobil second itu bergantung pada kondisinya. Nah, gue udah sebutin tadi mobilnya adalah Toyota. Jadi yang artinya mobil ini dasarnya sudah memiliki branding yang kuat, karena branding Toyota sendiri di Indonesia itu sudah sangat kuat di antara brand-brand lainnya.
Dan salah satu keunggulan mobil Toyota adalah dia memiliki jaringan bengkel yang luas, sehingga jika kalian membeli Sienta ini, buat kalian meneruskan perawatan itu sangat mudah karena bengkelnya dapat mudah ditemukan di mana-mana. Dan jika kita ngomongin perawatan, gue sempat research kemarin untuk mengenai biaya perawatan dan servis berkala dari Toyota Sienta ini. Dikutip dari website Autodriver yang dibuat pada Agustus 2016, untuk biaya servis berkala Toyota Sienta mulai dari kilometer 0 hingga 50.000 itu memakan biaya sekitar 2,6 jutaan. Gue lupa angka nominal persis, nanti gue taruh sini. Dan tentunya itu adalah angka yang sangat terjangkau, apalagi jika kita pikir untuk mencapai 50.000 km itu biasanya memakan waktu 2-3 tahun. Jadi secara perawatan dia mudah dan terjangkau pula. Itu udah jadi salah satu keunggulan tersendiri untuk memiliki mobil ini. Oke, setelah menguji Toyota Sienta ini, gue makin yakin bahwa buat kalian yang cari mobil keluarga yang fun to drive, mobil ini memang patut banget kalian pertimbangkan. Karena dengan harga yang semakin terjangkau, kalian akan mendapatkan sebuah mobil dengan fitur hiburan dan keselamatan yang mumpuni, dan didukung pula dengan performa mesin yang irit bakar. Jadi gue makin yakin kalau Sienta ini memang cocok banget buat kalian yang mencari mobil keluarga tanpa terkesan tua. Oke, buat kalian yang tertarik untuk mengenal Sienta ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor, atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Dan buat Formula Friends yang lainnya yang ingin melihat mobil second pilihan lainnya yang tentunya berkualitas, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com, atau juga bisa follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, gue rasa segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.